Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 eh, akan membahas terkait bab 6 dari buku Ethics in Information Technology, yaitu tentang kekayaan intelektual atau intellectual property. Next. Di sini kami yang beranggotakan, yang pertama ada Maulana Rizky Ramadan, lalu ada saya Claudia Cynthia Bella, dan ada Johannes Hutapea. Kita masuk ke pendahuluan. Seperti yang dikatakan Bill Gates, kekayaan intelektual itu memiliki masa simpan seperti buah pisang. Kutipan ini menggambarkan bahwa inovasi atau ide bisa cepat hilang nilainya jika tidak dilindungi dan dikelola dengan baik. Untuk menggambarkan pentingnya perlindungan tersebut, ada kasus menarik seperti Sinovel dan AMSC atau American Superconductor. Dalam kasus ini, Sinovel mencuri kode sumber milik AMSC dan memproduksi sendiri komponennya tanpa izin. Akibatnya, AMSC ini mengalami kerugian hingga ratusan juta dolar dan kehilangan sebagian besar pasarnya. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pencurian kekayaan intelektual dapat merugikan perusahaan secara besar-besaran. Dan di era digital seperti kecerdasan buatan saat ini, isu seperti ini itu semakin relevan karena plagiarisme dan pelanggaran hak cipta menjadi lebih mudah terjadi. Next. Oke, di sini kita masuk ke konsep dasar kekayaan intelektual. Definisinya hasil karya pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi hukum. Nah, secara umum, Nah, kalau tujuan dari pelindungannya itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghargai kreativitas para pencipta, lalu ada untuk mendorong inovasi, dan yang terakhir untuk mencegah orang lain menyalahgunakan karya tanpa izin. Lalu ada pula 3 jenis utama kekayaan intelektual. Yang pertama itu ada hak cipta atau copyright, yaitu melindungi karya seni, tulisan, musik, film, dan perangkat lunak. Lalu yang kedua ada paten, yaitu melindungi penemuan baru dalam bidang teknologi atau sains. Lalu yang terakhir itu ada rahasia dagang, yaitu melindungi informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi seperti formula, algoritma, atau strategi bisnis. Nah, di Amerika Serikat, perlindungan kekayaan intelektual itu diatur dalam copyright art, partner art, dan trade secret art. Sedangkan di Indonesia itu diatur dalam 3 undang-undang utama. Yang pertama, itu ada UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Lalu yang kedua, itu ada UU nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Dan yang ketiga itu ada UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Next. Nah, sekarang kita masuk ke hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk menggandakan, menyalin, atau menampilkan karya ciptanya. Intinya, hanya pencipta atau orang yang diberi izin yang boleh menggunakan karya itu. Nah, di Amerika Serikat, dasar hukumnya ada di Konstitusi AS. Sementara di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, masa berlaku hak cipta cukup lama, yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Tapi ada pengecualian yang disebut fair use, yaitu penggunaan karya tanpa izin untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau kritik, asalkan tidak untuk mencari keuntungan. Lalu contohnya
Kalau kita menampilkan potongan lagu atau cuplikan film untuk bahan bahan presentasi, nah atau pembelajaran itu masih termasuk dalam kategori fair use. Nah, dalam dunia digital, hak cipta juga berlaku untuk software dan karya online. Di Amerika ada Digital Millennium Copyright Art atau DMCA yang melindungi karya digital dari pembajakan dan peretasan. Nah, di Indonesia, pelanggaran hak cipta seperti pembajakan software, film, atau lagu bisa dikenai sanksi pidana dan denda sesuai UU 28 tahun 2014. Sebagai contoh, ada kasus yaitu Tetris versus Sio Interaktif, di mana Sio meniru tampilan dan mekanik game Tetris. Nah, pengadilan memutuskan bahwa Sio melanggar hak cipta karena menyalin elemen visual yang sama persis. Sedangkan di Indonesia, kasus pembajakan lagu Lagi Cantik juga sempat ramai karena lagu itu digunakan di luar negeri tanpa izin dari penciptanya. Nah, dari sini kita bisa lihat hak cipta bukan cuma soal karya seni atau musik, tapi juga mencangkup karya digital dan perangkat lunak. Dan di era AI seperti sekarang, tantangannya itu semakin besar karena teknologi bisa meniru karya manusia dalam waktu singkat. Lanjut. Oke, presentasi akan saya lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu paten ya. Di sini tuh paten itu secara pengertian itu adalah hak eksklusif untuk penemuan baru di bidang teknologi sendiri gitu. Eksklusif yang diberikan kepada penemu atas penemuan baru di bidang teknologi. Melalui paten, penemu mendapat perlindungan agar idenya itu tidak digunakan pihak lain tanpa izin pastinya. Syarat utama untuk memperoleh paten itu yang pertama adalah baru, seperti yang ada di presentasi kali ini. Baru, inventif, dapat diterapkan di industri gitu. Jadi penemuan tersebut tuh harus baru, bersifat inventif dan dapat diterapkan secara industri. Kalau untuk jenisnya, jenis dari itu sendiri adalah utility, design, dan plan patents gitu. Paten sendiri terbagi menjadi 3 jenis yang seperti saya bilang tadi. Lalu untuk masa berlakunya yaitu 20 tahun sejak pengajuan. Jadi misalkan ada beberapa orang yang ingin mendaftarkan hak patennya gitu ya, maupun itu dari penemuan di bidang apapun, itu 20 tahun sejak pengajuan. Misalkan diajukannya di tahun 2025, maka 20 tahun sejak pengajuan itu sudah hak paten yang dimiliki oleh tersebut gitu. Di Indonesia, paten sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Kalau untuk di Amerika Serikat yaitu di hukumnya Leahy-Smith Act ya. Lalu untuk kasus sendiri yang paling disorot untuk dalam kasus paten ini yaitu kasus global yang terkenal adalah Apple versus Samsung. Pada tahun 2012, Apple itu menuduh Samsung meniru desain iPhone dan memenangkan ganti rugi sebesar 1,1 miliar dolar. Oke, saya lanjut untuk selanjutnya ada rahasia dagang gitu. Rahasia dagang kalau kita baca sendiri itu sebenarnya ya kayak menjaga rahasia atau penemuan dari resep-resep penjualan ya, maupun itu di dunia makanan atau minuman gitu ya. Jadi jenis berikutnya itu adalah rahasia dagang ini adalah informasi bisnis ya yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya seperti resep Coca-Cola atau algoritma Google gitu. Jadi bukan cuma makanan doang gitu, tapi rahasia dagang di dalam sebuah industri. Berbeda dari hak cipta dan paten, rahasia dagang ini tidak perlu didaftarkan secara hukum gitu. Namun perlindungannya itu berlaku selama informasi tersebut tetap dijaga kerahasiaannya. Kalau di Amerika sendiri itu diatur dalam hukum UTSA dan EEA atau di Amerika Serikat yaitu Uniform Trade Secret Act dan Economy Espionage Act. Kalau di Indonesia itu diatur dalam dasar hukumnya yaitu
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang gitu. Kalau untuk keunggulan rahasia dagang sendiri ini fleksibel gitu. Jadi kan dia tidak perlu didaftarkan seperti hak dan paten. Kalau paten itu adalah sebuah penemuan yang baru dan belum pernah ada gitu kan. Nah, namun untuk rahasia dagang sendiri tidak memerlukan pendaftaran gitu dan berlakunya itu tanpa batas waktu gitu. Tapi risikonya juga besar. Jika rahasia itu bocor ya, maka perlindungan hilang secara otomatis gitu. Jadi bisa dibilang agak tricky ya untuk rahasia dagang ini, karena kalau menurut saya itu harus ada kesepakatan atau perjanjian antara si atasan dengan karyawannya gitu. Apakah nanti setelah mereka keluar dari perusahaan tersebut dapat menjaga rahasia dagang sampai kapanpun gitu. Lalu untuk contoh yang cukup menarik gitu ya di Indonesia adalah CV Bintang Harapan versus Hypin, di mana seseorang karyawan itu tuh membocorkan resep kopi milik perusahaan kepada pesaing gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang harus ada perjanjian apa ya, di luar dari, karena kan rahasia dagang ini tidak didaftarkan gitu. Jadi mereka ini harus ada buat perjanjian kesepakatan untuk tidak membocorkan apabila karyawan telah keluar dari perusahaan tersebut gitu. Oke, saya lanjut. Yang terakhir nih ada isu etika kekayaan intelektual ya. Di sini tuh dalam bidang teknologi informasi gitu ya. Isu etika kekayaan intelektual ini menjadi sangat penting gitu. Ada beberapa hal sih yang sering muncul gitu ya. Yang pertama itu adalah plagiarism ya. Di sini udah nggak asing lagi buat teman-teman denger itu apa sih itu plagiarism gitu ya. Yaitu tindakan menyalin karya orang lain tanpa izin gitu. Hal ini nih banyak ditemukan di jenjang pendidikan gitu ya. Dan media sosial. Contohnya sih kalau di sekarang itu mengganti nama dan NPM gitu ya di sebuah laporan praktikum. Ini sangat mungkin terjadi di kalangan kita gitu. Lalu yang kedua adalah rekayasa balik atau reverse engineering. Nah, ini jika dilakukan untuk keperluan riset atau kompatibilitas sistem, ini masih etis sih, masih etis. Tapi jika dilakukan untuk meniru produk pesaing itu jelas melanggar etika gitu. Lalu yang ketiga adalah open source software ya. Open source software sendiri adalah seperti Linux atau Python yang mengedepankan kolaborasi. Namun lisensi open source itu tetap harus dihormati gitu. Jadi nggak asal kayak mentang-mentang dia ini open source gitu, jadi semua orang bisa mengakses secara gratis ya. Namun tetap harus ada lisensi yang mengaturnya gitu, tetap harus dihormati gitu. Lalu yang keempat ini cyber squatting ya, yaitu pendaftaran nama domain yang mirip dengan merek terkenal demi keuntungan pribadi. Nah, di sini banyak sekali ya, kita kalau melihat beberapa website yang besar gitu ya, mereka tuh rata-rata mempunyai nama domain yang berbeda gitu. Namun halnya beda gitu ya. Beberapa ada contoh kasus yang mungkin saja menyalin nama domain ya, sehingga orang yang mencari di mesin pencarian gitu akan dialihkan ke dua pilihan yang mungkinnya mirip gitu ya. Lalu yang kelima adalah intelijen kompetitif dan versus spionisme industri gitu. Intelijen kompetitif ini adalah pengumpulan data ilegal gitu ya. Sementara spionisme industri ini berarti mencuri informasi rahasia pesaing gitu. Jadi seperti misalnya ada sebuah perusahaan yang meriset sebuah penemuan terbaru atau apapun itu. Lalu ada spionisme, atau dia tinggal menyalin saja tanpa melakukan riset, dia hanya menyalin dari inti-inti penemuan tersebut dan mempublikasi gitu ya. Nah, di sini tuh sangat dilarang gitu ya. Dan terakhir itu adalah etika AI gitu. Setelah kita masuk dari intelijen kompetitif, di sini ada etika AI. Nah, etika AI ini kalau di zaman sekarang ini AI memang sudah merajalela ya. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan juga, dan fine-fine aja sebenarnya untuk menggunakan AI di zaman sekarang gitu. Karena ya teknologi sudah maju, zaman sudah modern, AI pasti menguntungkan kita juga gitu ya. Nah, tapi ada etika yang mengatur untuk membuat AI itu ya. Saat ini tuh mulai pertanyaan besar itu, siapa pemilik karya yang dihasilkan oleh AI? Kita udah nggak asing lagi lah kalau kita buat satu poster, satu presentasi dengan AI menggunakan misalkan Gamma AI atau apapun itu, ia akan menggenerate secepat mungkin gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan atau menggunakan effort yang berlebih untuk dalam kasus ini gitu. Nah, yang dipertanyakan besar adalah
siapa pemilik karya yang dihasilkan oleh AI sendiri gitu, apakah manusia, pengembang, atau AI sendiri. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab dalam forum diskusi yang nantinya akan didiskusikan pada slide terakhir gitu. Selanjutnya akan saya persilahkan untuk teman saya melanjutkan. Suara saya terdengar jelas nggak? Oke, baik. Sekarang kita akan masuki bagian konteks Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri pengelolaan kekayaan intelektual itu dijalankan oleh 3 lembaga utama. Bisa kita lihat ada DJKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini berada di bawah naungan Kemenkumham. Lalu ada Kominfo dan juga BSSN. Ketiga ini bekerja sama untuk memastikan bahwa karya dan inovasi masyarakat Indonesia itu terlindungi secara hukum. Lalu kita lihat di bagian kanan kanan, itu ada pembajakan tinggi, kesadaran rendah, dan risiko AI generatif. Meskipun sudah ada yang namanya hukum, payung hukum, itu kenyataannya tantangan kita masih besar. Pembajakan software dan konten digital itu masih marak. Kesadaran masyarakat terhadap hak cipta itu juga masih rendah. Dan muncul tantangan baru AI generatif yang bisa menciptakan karya secara otomatis. Hal ini memunculkan pertanyaan baru. Kalau sebuah karya dibuat oleh AI, siapa sebenarnya pemilik hak ciptanya? Seperti itu. Kemudian di bagian upaya untuk menjawab dari tantangan tersebut, itu pemerintah dan lembaga harus mulai aktif mengadakan berbagai edukasi dan juga pelatihan etika digital. Nah, tujuannya sendiri itu agar masyarakat, terutama seperti kita, generasi muda, itu memahami bahwa pentingnya melindungi karya, baik ciptaan manusia maupun hasil teknologi. Nah, selain itu, penegakan hukum juga harus diperkuat agar pelanggaran hak cipta itu bisa ditekan. Dengan begitu kita bisa menciptakan budaya menghargai karya di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian studi kasus akhir, AI dan cipta digital. Sebelum saya mulai, saya akan mengambil sebuah kasus yang belum lama ini viral tentang hak cipta dan juga AI. Yaitu kasus yang paling menarik di Indonesia pada awal tahun. Di bulan Juni kalau nggak salah, yaitu ada seorang content creator digital, biasa disebut Noxa. Nah, ia dikenal di platform TikTok karena membuat berbagai karakter visual berbasis kecerdasan buatan. Salah satu karya yang paling terkenal itu ialah Tung 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 Sahur. Nah, teman-teman kayaknya pernah dengar nih, ramai soalnya di media sosial. Nah, ini karakter unik yang memadukan unsur tradisional kentongan sayur yang gayanya lucu dan khas AI. Karakter ini biasa disebut kalau di internasional yaitu brain rot. Nah, kasusnya pada awal bulan Juni, awal bulan Juni 2025, itu perusahaan game yang cukup besar, perusahaannya itu Garena Free Fire. Itu merilis bundle karakter dengan skin yang sangat mirip dengan karakter Tung 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 Sahur. Mulai dari gaya visual, bentuk kepala, warna, ya bisa dibilang hampir identik lah. Nah, kemudian Noxa menyampaikan protes di media sosial, menuduh Garena menggunakan idenya untuk tujuan komersial tanpa izin dan tanpa komunikasi terlebih dahulu. Dia itu mengaku sudah mencoba menghubungi pihak Garena, tetapi tidak mendapat tanggapan. Kasus ini kemudian viral dan memicu perdebatan luas di dunia maya. Nah,
Untuk menjawab dari kasus ini, kita akan melihat perbandingan hukum dimulai dari Amerika Serikat, Amerika Serikat dulu. Nah, kalau dilihat dari ini, Amerika Serikat itu juga menanggapi kasus yang mirip, yaitu Taylor versus US Copyright Office. Nah, dalam kasus ini, pengadilan itu memutuskan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI itu tidak dapat hak cipta, tidak bisa mendapatkan hak cipta. Nah, karena hukumnya menguasai manusia sebagai pencipta yang sah. Sementara di Indonesia sendiri, kita punya undang-undang UU 28 tahun 2014, tapi belum mengatur yang namanya AI secara eksplisit. Akibatnya karya yang dihasilkan AI ini masih berada di wilayah abu-abu lah. Belum jelas siapa yang berhak atasnya dan apakah bisa dilindungi hukum atau tidak. Oleh karena itu kita perlu pembaruan hukum dan juga pemahaman digital agar perkembangan AI tidak justru menimbulkan konflik hukum baru. Memang teknologi itu harus maju, tapi keadilan dan penghargaan terhadap karya tetap harus dijaga. Kita masuk ke bagian ringkasan dan diskusi. Nah, di bagian ringkasan ini sendiri, kita bisa lihat hak cipta. Ya, hak cipta itu melindungi ekspresi ide. Hak cipta melindungi ekspresi ide dan karya seni manusia seperti musik, tulisan, film, dan karya digital lainnya. Tujuannya adalah memberi pengakuan serta keuntungan ekonomi yang layak bagi penciptanya. Kemudian di paten kita bisa lihat bahwa melindungi inovasi teknologi. Paten ini berfungsi melindungi penemuan baru di bidang teknologi, sehingga penemunya punya hak eksklusif untuk mengembangkan inovasinya. Kemudian ada rahasia dagang, melindungi informasi bisnis rahasia. Itu seperti melindungi informasi yang penting yang tidak boleh diketahui publik, seperti resep, formula, dan strategi bisnis. Kemudian ada etika KI, yaitu menunjung keadilan dan orisinalitas. Mengingatkan kita bahwa teknologi hanyalah alat dan juga nilai moralnya itu tergantung pada manusia yang menggunakannya. AI bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, tapi tanggung jawab dan keadilan tetap harus dijaga oleh manusia. Oke, kembali saya serahkan kepada Maul. Suara saya cukup terdengar. Terdengar. Oke, sekarang kita udah masuk di forum diskusi ya teman-teman. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama nih kita coba diskusiin dulu tentang apakah AI itu bisa dianggap pencipta sah. Nah, tadi sudah sempat saya singgung untuk pertanyaan yang kali ini tuh ya, apakah AI itu bisa gitu ya. Mungkin siapa dulu nih yang mau menjawab dari pertanyaan pertama nih? Dari Jojo atau boleh deh dari aku deh. Silahkan. Dari ya. Menurut saya, apakah AI itu dapat dianggap sebagai pencipta sah secara hukum? Belum sih ya, sepertinya secara hukum di banyak negara, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, AI ini tidak diakui sebagai subjek hukum, hanya manusia memiliki hak cipta. Jadi karya yang sepenuhnya dihasilkan AI itu tuh tidak bisa diklaim memiliki penciptaan yang sah gitu menurut undang-undang. Itu jawaban menurut saya. Oke. Mungkin teman yang lain bisa juga. Saya mau menambahkan kali ya. Untuk tadi itu kan kata Jojo itu kan kalau di Amerika tuh sudah ada yang mengaturnya. Namun kalau di Indonesia undang-undang sendiri sudah ada, tapi statusnya masih putih abu-abu gitu lah ya, masih samar-samar antara ditegakkan atau belum gitu. Kalau yang pertama itu AI ini sebenarnya
mudah diakses gitu, udah mudah direplikasikan konten digital seperti kayak musik, video, software itu bisa disalin dalam hitungan detik menggunakan AI itu karena sangat mudah gitu. Nah, sehingga pembajakan itu menjadi sulit dikendalikan gitu. Karena apa ya? Ya karena orang-orang itu gampang membuat sendiri idenya gitu. Namun balik lagi, kalau kita gampang membuatnya tapi dibuat bukan oleh manusia melainkan mesin lah ya, kita bisa bilang ya mesin gitu, itu tidak dapat dianggap pencipta sah gitu. Menurut saya sih seperti itu gitu. Kalau untuk menurut kesadaran hukum dan etika digital masyarakatnya masih rendah, itu banyak orang yang belum memahami itu bahwa menyalin atau mengunduh karya tanpa izin itu maksudnya. Namun ada pandangan baru yang dapat perkembangan bahwa AI itu dianggap sebagai alat bantu pencipta gitu, mirip seperti kamera atau software desain gitulah. Artinya hak cipta itu tetap bisa diberikan ke manusia, tapi nggak bisa ditetapkan sebagai kayak pencipta utama kalau menurut saya. Jadi belum sah gitu. Balik lagi ke yang tadi Jojo sampaikan, untuk undang-undang di Indonesia masih putih abu-abu gitu. Kalau untuk Jojo sendiri gimana nih menanggapi apakah AI itu bisa dianggap sebagai pencipta sah? Buat ngelanjutin pendapat Maul tentang pandangan yang baru tadi, itu mungkin ke depan itu agar AI dan juga semisal pembuatnya ya, bukan pencipta dari AI-nya, ke depan itu hukum dari KI itu perlu diperbarui untuk menghadapi realistis teknologi sekarang ini yang serba modern. Nah, beberapa akademisi itu menyarankan agar ciptaan kategori baru seperti AI Assistant Creation itu, agar karya kolaboratif antara manusia dan AI itu bisa tetap dilindungi secara adil tanpa menghapus peran manusia sebagai pencipta utama, seperti itu. Cukup kali ya diskusi untuk pertanyaan pertama ini. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua, di mana mengapa pelanggaran KI sering terjadi di dunia digital gitu. Oke, mungkin saya mau menjawab duluan ya gitu ya. Yang pertama sih, kenapa KI itu menjadi pelanggaran di dunia digital? Karena tadi itu balik lagi, penegakan hukum di Indonesia sendiri masih terbilang cukup lemah lah ya, belum bisa ditegakkan secara utuh gitu. Masih banyak lintas negara yang server atau situs pelanggar itu berada di luar negeri gitu. Jadi sehingga tuh sangat sulit dijangkau oleh hukum nasional. Inilah alasan mengapa kerjasama internasional itu sangat dibutuhkan untuk menanggulangi pelanggaran KI secara global gitu. Karena kalau kita tangani sendiri gitu ya, sedangkan ini di dunia digital gitu, yang artinya dapat diakses dari mana saja, dan kita perlu kolaborasi dari luar gitu, yaitu secara internasional gitu, dengan edukasi mungkin ya, edukasi menurut saya. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Ini kalau masalah terkait edukasi itu ya saya juga sepakat, karena itu masyarakat itu kesadaran hukum dan juga etika digitalnya itu masih rendah. Banyak orang yang belum memahami bahwa menyalin atau mengunduh karya orang lain tanpa izin itu sebenarnya termasuk dalam pelanggaran hak cipta, meskipun kadang tidak bermaksud jahat, seperti itu. Betul. Baik, ini jawaban menurut saya ya. Nah, mengapa pelanggaran kekayaan intelektual itu sering terjadi di platform digital? Itu karena penegakan hukum digital masih lemah dan lintas negara. Banyak server atau situs pelanggaran itu berada di luar negeri, sehingga itu sulit dijangkau oleh hukum nasional. Nah, inilah alasan itu tuh mengapa kerjasama internasional itu sangat dibutuhkan untuk menanggulangi pelanggaran KI secara global. Cukup.
kita lanjut kali ya ke pertanyaan terakhir ini. Bagaimana kampus menanamkan etika KI gitu ya. Nah, di sini karena kita ini sebagai mahasiswa yang sedang menjalani mata kuliah etika profesi gitu ya, yang artinya materi ini sangat sejalan gitu dengan apa yang akan kita bahas gitu. Alangkah kampus dan mahasiswa untuk menanamkan etika kekayaan intelektual gitu ya. Kalau menurut saya sih kampus itu perlu memasukkan materi etika digital kayak kita ini di kampus Politeknik Negeri Lampung, program studi teknologi rekayasa internet gitu. Jadi kampus itu perlu menanamkan materi atau mata kuliah di dalam program studi tersebut, terutama untuk jurusan yang berkaitan dengan teknologi gitu. Kalau dilihat dari program studi kita itu tergabung di satu jurusan, yaitu jurusan teknologi informasi, yang terdapat 4 program studi di dalamnya, yaitu ada teknologi rekayasa perangkat lunak, manajemen informatika, teknologi rekayasa elektronika, dan kita sendiri teknologi rekayasa internet. Nah, dengan begitu tuh mahasiswa tuh menurut saya cukup memahami pentingnya menghargai karya dan ide orang lain. Di satu sisi, oke, kita masih sangat mudah mendapatkan informasi dengan adanya AI dan teknologi yang di zaman sekarang. Kalau untuk zaman dulu kayak saya rasa sih masih sulit untuk mendapatkan informasi yang secara global itu kita sangat mudah mendapatkannya, kayak misal mencari informasi di Google lah gitulah menurut saya itu. Jadi kampus itu menurut saya perlu memasukkan materi etika digital di dalam mata kuliah gitu ya, etika profesi dan yang lainnya, justru yang berkaitan dengan teknologi itu tadi ya, karena cukup rawan dan penting. Kalau menurut dari teman-teman berdua ada apa nih? Coba pendapatnya. Baik, terkait tanggapan dari pertanyaan ini izin menambahkan ya. Mahasiswa itu bisa menjadi contoh penerapan etika digital, seperti kayak mencantumkan sumber dalam karya tulis, terus juga menggunakan software yang legal, dan juga pastinya kita tidak melakukan plagiarisme dalam tugas atau proyek kayak jiplak hasil teman gitu lah. Itu sih. Kalau menurut saya itu mungkin ini juga sudah diterapkan ya di bagian di lingkungan kampus kita sendiri, yaitu membangun ekosistem KI yang inovatif dan lebih menghargai KI seperti itu. Misalnya dengan mengadakan lomba inovasi, juga memberikan hak cipta pada karya mahasiswa, dan mendorong publikasi ilmiah yang jujur dan orisinal. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin cukup ya untuk presentasi kali ini. Jadi kita sudah banyak belajar di mata kuliah etika profesi di minggu ke berapa nih? 6 ya kalau nggak salah ya, atau minggu ke-7. Untuk kekayaan intelektual properti ini sangat penting menurut saya untuk dipahami bagi mahasiswa teknologi rekayasa internet, terutama yang di bidang teknologi tadi, karena mudahnya mengakses informasi tadi itu membuat kita jadi terlena gitu, bahwa ketika kita ingin menciptakan sebuah karya yang mendapatkan hak paten atau ingin memakai copyright gitu ya, itu kita bisa mengekspresikan dari ide dari kita sendiri gitu, tidak menyalin atau mencari di internet ya, sebagai referensi 1-2 it's okay lah. Tapi kalau untuk menyalin hingga hanya sekedar mengganti nama domain gitu, yang ibaratnya semudah itu gitu, itu semuanya diatur dalam undang-undang. Namun undang-undang saat ini masih terbilang lemah gitu untuk Indonesia. Oke, mungkin cukup dari dua teman saya. Ada yang ingin ditambahkan atau kita tutup saja? Oke, cukup ya untuk Claudia dan Johannes. Terima kasih atas waktunya untuk presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.